Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dalam kajian membahas masih seputar tafsir As-Sa'di untuk surat pilihan di juz 30 terutama. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, kami persilahkan kepada masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali bersama-sama hadir di kajian rutin kita, kajian bersama dengan teman-teman Adina Village, dan kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masuk dalam tafsir surah Al-Qari'ah menggunakan kitab tafsir As-Sa'di. Dan kita masuk di dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah ini kalau kita lihat secara arti bahasa Al-Qari'ah dari kata Qara'a. Qara'a itu artinya sudah akan terpotong ya, atau botak gitu ya, atau juga guncangan gitu ya. Al-Qari'ah itu diartikan sebagai guncangan ya. Dan Al-Qari'ah ini adalah salah satu nama daripada hari kiamat ya. Al-Qari'ah itu sebenarnya adalah salah satu nama artinya hari kiamat. Al-Qari'ah maknanya adalah kiamat. Jadi min asma'i yaumil kiamat. Salah satu nama hari kiamat itu dengan sebutan Al-Qari'ah. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Karena hari ini, hari itu atau Al-Qari'ah itu taqra'un nasa, mengguncang manusia. Jadi pada hari itu hari yang mengguncang manusia, meluluh lantakkan manusia. Bahkan wa tuz'ijuhum bi ahwaliha, dan menyebabkan orang-orang itu cemas ya, menyebabkan kecemasan bi ahwaliha karena dahsyatnya pada peristiwa hari itu. Jadi dahsyatnya peristiwa hari itu membuat orang-orang itu cemas dan takut gitu ya. Walihada, dan ini merupakan azmun atau azmu amriha ya, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Wafakhosahu biqolihi. Dan ini juga terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan Allah ya Subhanahu wa taala yang menyiapkan suatu hari yang membuat orang itu terguncang, takut ya, kemudian juga luluh lantak dan sebagainya. Makanya kalimat Al-Qari'ah itu adalah kalimat yang sebenarnya kalau dari sisi bahasa saya itu menakutkan. Al-Qari'ah gitu kan, serem gitu kan, Al-Qari'ah gitu ya. Dan surah Al-Qari'ah ini surah Makkiyah ya. Diturunkan pada masa dakwah di Mekah, pada fase Mekah, atau ada ulama lain menyatakan diturunkan di kota Mekah gitu ya. Kemudian Al-Qari'ah, mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya
peristiwa itu dan betapa pentingnya hari itu. Ya, jadi kalau sesuatu itu penting, biasanya ditanya berkali-kali, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu kan sama maknanya sebenarnya. Mal qari'ah, apa itu al qari'ah? Apa itu al qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu al qari'ah? Jadi ditanya 2 kali. Sudah mau disebutkan pertama al qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini ditanya berulang-ulang. Ini saking pentingnya hari itu dan dahsyatnya peristiwa pada hari itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Yani wa ay syai'in a'lamuka biha. Apakah engkau tahu sesuatu yang terjadi pada al-qari'ah? Al-qari'ah ini pada hari kiamat itu. Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa jawab karena kita nggak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Tapi dengan 3 pertanyaan seperti itu, 2 kali pertanyaan tersebut, itu menunjukkan bahwa ada peristiwa sangat penting yang terjadi pada hari itu, ya, pada hari kiamat. Kemudian Allah menerangkan al-qari'ah itu apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-qari'ah itu adalah hari di mana manusia kal farash, seperti laron, ya. Al-mabthus yang berterbangan. Tahu laron ya? Kalau habis musim hujan biasanya suka ada laron. Ya, laron itu kan dari apa namanya? Dari rayap, ya. Rayap ya kemudian memiliki sayap dan terbang sangat banyak sekali. Ya, laron kan berterbang nggak karuan itu. Ke sana kemari muter-muter, yang biasanya muter-muter cahaya, yang mengelilingi cahaya itu. Ada sumber cahaya itu laron pada datang ke sana. Itu jumlahnya bisa banyak, ya kan? Sampai kemana-mana, ya kan? Pokoknya rumah kita kalau lampunya nyala semua itu laron pasti ada semua di situ. Kalau musim laron, ya kan? Ya, kebayang ya bagaimana itu acak-acakannya itu laron itu. Gak ada tujuan, mereka tuh cuma ngelilingi mata, mengelilingi cahaya saja. Muter-muter. Digambarkan oleh tafsir ini, fi dzalikal yaum, pada hari itu yakunun nasu fi kasratihim wa tafarruqihim. Nah, jadi manusia pada waktu itu saking banyaknya mereka, kemudian terjadi perpecahan di antara mereka, harokatihim, ya, gerakan mereka juga acak-adul, gitu, acak-acakan, kalfaros, seperti laron, al-muntashir, yang berterbangan, yang berhamburan, wahwaladhi, yang mereka di mana mereka itu yatasaqatu finnar, berguguran di dalam neraka. Ya kan, laron itu kan kalau sayapnya udah copot jatuh mereka kan, jatuh. Ini jadi habisnya mereka tuh karena jatuh. Nah, jatuh kenapa? Karena sayapnya rapuh. Sayapnya rapuh, copot, kemudian jatuh. Nah, jatuhnya bisa karena angin, karena tabrakan di antara mereka, karena manusia misalkan iseng ya main-main laron ya, atau dimakan cicak, dimakan tokek dan sebagainya. Jadi mereka tuh ya berhamburan keluar, tapi ujungnya mereka adalah hancur porak-poranda. Ya. Ya walaupun demikian ada hikmah di balik kehancuran mereka kan. Ternyata mereka nanti ada apa fase berikutnya itu, Anda juga lupa. Hanya pada hari itu manusia itu seperti laron, ya hamburan keluar semua, takut, ya kan, kesana kemari, ya tidak tahu lagi siapa yang harus dituju. Anak nggak kenal sama ibu nggak kenal sama anak, bahkan seorang wanita yang lagi hamil pun melahirkan pada waktu dia nggak kerasa lagi lahiran, ya kan, pokoknya dia nggak sibuk dengan urusannya masing-masing. Saking dahsyatnya peristiwa itu. Jangankan hari kiamat gitu ya, terjadi tsunami saja di tahun 2000 berapa 2002 ya kalau masalah ini. Itu di Aceh itu kan luar biasa kalau lihat itu apa videonya itu. Itu manusia berhamburan, takut lari ke sana kemari menyelamatkan diri masing-masing dan sebagainya. Ya, karena takut tersimbah air laut yang naik ke daratan atau banjir itu. Nah, itulah gambaran kecil kiamat seperti itu. Makanya musibah di dunia yang terjadi saat ini itu gambaran kecil kiamat atau kiamat kecil namanya, kiamat sugro. Ya, kiamat sugro, gambaran musibah yang ada. Harusnya musibah seperti itu bisa menyadarkan kita gitu ya bahwa peristiwa yang lebih dahsyat lagi nanti akan terjadi di muka bumi ini ya. Bahkan kalau bisa kita berdoa kepada Allah agar kita misalkan dan keturunan kita yang soleh-soleh itu tidak mengalami kejadian seperti itu. Ya, menurut beberapa riwayat orang-orang mukmin itu akan diwafatkan lebih dulu. Nah, dia tidak akan merasakan atau mengalami hari kiamat, ya, tidak akan mengalami hari kiamat karena dahsyat sekali. Wa takunul jibalu
kal ihnil manfus, ya. Dan pada hari itu menjadikan al-jibal, ya. Jibal itu gunung-gunung menjadi apa? Kal ihni seperti bulu, seperti kapas al-manfusu yang dihambur-hamburkan. Ya. Jadi gunung itu ibarat kata kita ngambil bantal, bantal di dalamnya ada bulu apa namanya? Bulu kapuk, ya, kapuk misalkan. Kita sobek bantalnya, lalu kita ambur-amburkan tuh kapuknya. Bus. Nah, itu gunung tuh kayak gitu nanti. Bus. Berarti kan ringan banget di atas, kayak terbang aja itu kapuk bertebaran ke sana kemari, gitu kan. Berhamburan. Jadi gunung-gunung itu akan copot satu-satu, dus, dus, pecahannya itu akan terbang semua ke atas seperti itu, seperti kapuk aja, kapuk yang dihambur-hamburkan, ya, berhamburan keluar. Ya, atau lagi perang bantal, sobek bantalnya kan, jedus langsung keluar tuh kapuknya atau kapasnya, wah nggak karuan. Itulah gambaran hari kiamat, ya. Gambaran hari kiamat atau yang disebut dengan al-qari'ah tadi, ya. Jadi gunung-gunung tuh ya, berhambur-hamburan gitu, ya. Ada sebagian mungkin yang menghilang, ya kan, ada sebagian yang hancur dan sebagainya, ya. Amma man saqulat mawazinuh, ya, maka adapun ya, orang yang sakulat berat mawazinuhu timbangannya. Nah, jadi setelah kiamat terjadi, ya, semua orang akan dicabut nyawanya oleh Allah, tidak tersisa sedikit pun, ya, bahkan seluruh makhluk itu akan dimatikan, lalu mereka akan dibangkitkan kembali, ya, di yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan. Semua dibangkitkan itu. Semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu dibangkitkan gitu. Nah, ketika dibangkitkan, mereka kan akan melewati hari yaumul hisab, ya, yaumul mizan. Itu hari penghitungan, hari penghitungan amal. Nah, pada hari perhitungan amal itu ada yang wama fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ada yang timbangan kebaikannya itu lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Jadi timbangan kebaikannya lebih berat, lebih banyak mengamalkan amal soleh, sedangkan timbangan keburukannya itu sedikit. Nah, jadi lebih berat kebaikannya. Nah, jadi pada waktu itu akan terjadi seperti itu, ya. Disebutkan di sini, ya. Fama man thaqulat mawazinuhu ay rajahat hasanatuhu ala sayyatihi. Nah, jadi lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Fahuwa fi 'ishatin radiyatin. Maka orang yang timbangan baiknya lebih berat dibandingkan timbangan buruknya, maka dia akan ada di dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi, yaitu fi jannatin na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi setelah yaumul mizan ditimbang, lalu diperlihatkan amal baik, amal buruknya, amal baiknya mana, amal buruknya mana, ternyata lebih banyak amal baiknya, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Akan mendapatkan apa namanya? Aisyatan radiyah. Akan mendapatkan kehidupan yang baik, itu al-jannah, al-jannatun na'im, ya. Jadi akan mendapatkan surga na'im. Makanya berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga, insyaallah, ya. Wa man khaffat mawazinuhu, sedangkan kebalikannya orang yang ringan mawazinuhu, timbangan kebaikannya, ya. Wa man khaffat mawazinu hasanatihi wa rajahat mawazinu sayiatihi, sedangkan keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Nah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Fama'uhu, bisa juga fama'wahu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah jahannam, neraka jahannam. Ya. Jadi tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah itu apa? Nama lain dari jahannam. Nama lain dari neraka, neraka jahannam. Itu disebut dengan hawiyah. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Nauzubillah. Makanya orang-orang yang amal buruknya, kekufurannya lebih banyak dibandingkan amal baiknya, ya, tempatnya adalah neraka. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya.
Wa ma adraka ma hiya? Ya. Tahu nggak kamu apa itu hawiyah? Nah, ditanya lagi sama Allah. Wa ma adraka ma hiya? Wa ma adraka ya Muhammad ma hadhihi hawiyah? Apa ini hawiyah? Ya. Nah, jadi dijawab oleh Allah langsung, narun hamiyah. Yaitu api yang hamiyah, sangat panas sekali. Nah, jadi hawiyah itu apa? Hamiyah itu innaha narun qad hamiyat minal wuqudi 'alaiha. Yaitu api yang sungguh sangat menyala-nyala. Hamiyah itu menyala-nyala. Minal wuqudi 'alaiha, dari bahan bakar yang ada padanya. Nah, jadi hawiyah itu neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi apinya itu besar menyala. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang amal kebaikannya lebih sedikit dibandingkan amal buruknya. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Hendaklah kita di bumi ini, mumpung masih ada waktu kita beramal soleh, maka perbanyak amal soleh. Kita beramal soleh, cari ya amalan yang kita lakukan secara mudah, tapi mendatangkan pahala yang besar. Jadi kita harus bisa berstrategi ya, berstrategi mendapatkan pahala. Nah, salah satu amalan yang bisa mendatangkan pahala yang banyak dan kita hanya lakukan sekali saja misalkan, lalu pahala itu akan mengalir terus kepada kita sampai kita mati, itu adalah pahala menyampaikan kebenaran, pahala dakwah. Dakwah itu, masya Allah, ya, ketika kita dakwah sama orang lain mengajak kepada kebaikan, lalu orang itu kemudian menerima ajakan kita, dan dia setelah itu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, maka setiap kesolehan amal baik yang dia lakukan, kita dapat pahalanya, tanpa mengurangi pahala yang dia lakukan. Nah, setelah itu berbekal dengan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, kepada orang ini, lalu orang ini ngajak lagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ternyata orang yang diajak sama orang ini ikut juga. Dan jumlahnya nggak hanya satu, ada 10 orang misalkan. Karena orang ini jago misalkan ngajak orang ke dalam kebaikan. Isi kajian di mana-mana, misalkan dia bisa ngisi kajian lah pokoknya mah. Bayangkan coba 5 orang atau 10 orang yang lewat melalui dia, itu 10 orang ini kebaikannya akan masuk ke dia tanpa mengurangi pahala orang yang 10 tadi. Dan tidak hanya itu, kebaikan yang dilakukan oleh 10 orang ini juga akan sampai kepada kita. Karena kita orang yang mengajak pertama kali orang yang ini. Masya Allah. Nah, ini kan strategi mendapat pahala ini. Nah, cari yang model begitu. Aduh Ustaz, saya ngajak orang susah. Gimana ya caranya? Biar dapat pahala banyak. Yang kedua bisa dengan cara apa? Berinfak. Infak, sedekah, pada aktivitas-aktivitas yang itu akan berkelanjutan. Misalkan wakaf pembangunan pesantren. Itu banyak banget pahalanya. Ketika wakaf kita digunakan untuk melakukan ibadah di sana, menghafal Quran, mempelajari ilmu syariat Islam misalkan. Kemudian mereka menjadi pengemban dakwah, mendakwahkan Islam ke seluruh penduduk dunia. Hasil dari didikan pesantren itu. Dan salah satu dana dari pesantren itu dari kita sebagai wakifnya misalkan. Dapat pahalanya terus itu. Ngalir terus insya Allah. Nah, ini strategi. Nah, ini disebut dengan pahala jariah. Gitu ya. Jadi itu akan terus berkelanjutan. Walaupun kita sudah wafat sampai hari kiamat itu ngalir terus. Bayangkan kalau kita punya investasi pahala seperti itu dan kita merasa banyak dosa, lalu kita meninggal, maka dosa itu akan dihapuskan dengan amal yang terus-terusan ini. Kalau dosanya kita itu banyak, lalu kita punya tabungan pahala investasi, maka pahalanya akan menghapus dosa itu tuh sampai hari kiamat nanti sepanjang itu tuh. Ya, kira-kira terhapus nggak? Habis nggak? Habis insya Allah. Terhapus gitu, tertambahkan amal baiknya, nambah lagi terus sehingga ketika yaumul mizan ya kebaikan kita lebih banyak dibandingkan keburukan kita. Karena keburukan terhenti ketika kita meninggal. Sedangkan kebaikan terus berlanjut walaupun kita sudah meninggal. Nah, begitu pun sebaliknya, hati-hati itu. Jangan sampai kita melakukan keburukan dan itu dicontoh oleh teman-teman kita. Nah, jadi kita jadi contoh keburukan. Nah, sama dengan pahala, keburukan juga sama. Selama keburukan itu dilakukan oleh teman kita terus-terusan, kita dapat dosanya terus. Kan rugi gitu, kita meninggal tapi masih tetap dapat dosa.
Gara-gara apa? Gara-gara kita pernah mencontohkan keburukan kepada dia. Nah, nah, jadi makanya hati-hati. Beramal itu kita upayakan, yang amal baik-baik saja lah, yang buruk kita tinggalkan. Kita mulai benahi diri gitu loh. Ya, karena kita ngeri. Ya, ngeri apa mendapatkan al-qari'ah atau hawiyah. Naudzubillah min dzalik. Baik, surat berikutnya ada surah Al-Adiyat. Ya, wal adiyatu dhabha. Al-Adiyat. Ini surah Al-Adiyat. Adiyat ini sama ya. Al-Adiyat ini adalah surah Makkiyah ya. Jadi surah yang diturunkan pada masa dakwah fase Mekah atau diturunkan di Mekah. Ya. Dan Adiyat ya. Adiyat ini sebagai sumpah wala adiyati. Demi adiyat. Adiyat itu kuda. Kuda yang berlari kencang. Jadi Allah bersumpah menggunakan makhluk nih. Boleh ya, bagi Allah boleh, sah-sah saja. Tapi bagi manusia tidak boleh. Kita sebagai manusia, hambanya Allah, tidak boleh kita bersumpah atas nama makhluk. Ya. Demi bapak ibu misalkan, tidak boleh. Ya. Kita bersumpah hanya boleh demi Allah saja. Ya. Nah, wal adiyati dhabha. Jadi al-adiyat ini adalah kuda. Ya. Kuda yang berlari kencang. Wa adiyati dhabha. Kuda yang berlari kencang, terengah-engah. Jadi Allah bersumpah bil khairi al-jariyah fi sabilihi. Bersumpah atas nama kuda yang melintasi jalan. Hina yadharu sautuha min sur'ati adwiha. Ketika jelas suara kuda itu karena kecepatannya. Nah, jadi kuda itu kalau kencang larinya itu akan terdengar baik kakinya ataupun juga suaranya kan gitu. Iya gitu. Wah, kutupak. Nah, itu gitu. Kira-kira ya. Jadi kecepatan itu terlihat, terdengar gitu. Saking cepatnya. Kaki kuda tersebut. Wala yajuzu lil makhluqi an yuqassima illa billah. Tuh kan ada tafsirnya. Tidak boleh bagi makhluk bersumpah kecuali atas nama Allah. Jadi boleh bersumpah tapi hanya atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Ya fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena sumpah kepada selain Allah itu namanya syirik. Nah, jadi tidak boleh kita saya sumpah demi bapak saya, demi ibu saya misalkan. Itu makhluk juga. Atau saya sumpah demi diri saya sendiri, demi bulan, demi langit, tidak boleh. Atau saya sumpah demi waktu, kan ada dalam surat Al-Asr kan, tidak boleh. Yang boleh sumpah menggunakan makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, kita hambanya tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Itu masuk dalam syirik. Nah, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari sekencang-kencangnya sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api. Fal muriyati qadha. Jadi ini kuku kuda itu kan tebel ya. Nah, itu kalau lari kencang itu apalagi kalau dipasang kapal kuda yang dari besi itu kan lari di atas batu atau jalan aspal, kalau dia kencang akan menimbulkan percikan bunga api. Jadi dengan pukulan kaki kudanya itu. Nah, jadi demi kuda yang berlari kencang terengah-engah dan demi kuda yang kakinya memercikan api saking kencangnya, tidak cukup sampai situ. Fal mughirati subha, Allah pun masih bersumpah dengan apa? Fal mughirati, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Masalah. 3 kali Allah bersumpah. Wal adiyati, ya. Wal adiyati dhabha. Gitu kan. Fal muriyati qadha. Kemudian fal mughirati subha. Itu semuanya sumpah semua.
Fa'asarna bihi naq'a. Nah, jadi fayuhjanna biha dal adwi ghabar. Fa'asarna bihi naq'a. Ya, sehingga bisa menerbangkan naq'a. Naq'a itu debu. Ya. Kalau tafsirnya tercampur adukan musuh seperti debu. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Lalu pasukan ini menyerbu ke tengah-tengah musuh. Ya, fawasatna jam'a. Yani fatawasatna bi rukbanihinna jamu'ul a'da. Ya, jamu'al a'da. Jadi kita tuh menyerang, ya, kaum muslimin waktu itu menyerang kepada kumpulan musuh, melesat. Ya, dengan tunggangan mereka, tiba-tiba mereka menyerang kepada tempat musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbih, kepada Tuhannya, lakanud, itu ingkar atau tidak bersyukur. Jadi Allah sudah memberitahu bahwa manusia itu orang yang susah bersyukur. Diingkar kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada kita. Innal insana, ya, li ni'ami rabbih lajuhud, ya, bahwa manusia itu sangat ingkar kepada nikmat Rabbnya. Nah, jadi udah dikasih nikmat banyak, masih ada ingkar. Ya, nikmat hidup, ya, nikmat kita bernapas, nikmat kita menghirup udara, melihat, ya, nikmat kita berbicara seperti ini, nikmat kita bisa berjalan, itu nikmat semua. Kalau Allah cabut nikmatnya, kan kita menjadi sengsara. Kaki nggak bisa jalan, sengsara. Tangan nggak bisa megang, sengsara. Ya kan? Mata nggak bisa lihat juga, sangat sengsara. Nah, maka kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sudah diberi nikmat yang sangat banyak. Ya. Jadi innal insana li rabbih lakanud, bahwa sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu lakanud, ingkar, tidak bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia, itu manusia, ala dzalika, pada hal demikian itu, la syahid, mengakui keingkarannya. La syahid, mereka mengakui bahwa mereka memang ingkar. Ya, wa innahu yajuhuduhu dzalika liqamar. Nah, dan dia sungguhnya dengan pengingkarannya itu sangatlah besar. Dia tahu bahwa pengingkaran mereka juga besar. Manusia itu tahu bahwa itu salah, ya kan? Orang-orang yang berbuat salah itu tahu bahwa dirinya salah. Orang-orang yang berbuat dosa juga tahu bahwa dirinya itu berbuat dosa. Mereka tahu bahwa mereka akan melakukan penyimpangan. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya li hubbi, ya, cintanya al khairi, kepada harta, kepada kebaikan, lasyadid, itu berlebihan. Ya, al khairi di sini artinya sebagai harta, al mal. Wa innahu li hubbil mali lasyadid, itu tafsirnya, ya. Dan dia sangat mencintai hartanya itu sampai berlebih-lebihan. Ya. Dia tuh sampai ngejar dunia tuh sampai apa ya? Ngoyo gitu. Ngoyo itu jumpalitan gitu. Ya, padahal rezeki itu mengejar dia sebenarnya. Ya, dia cukup ikhtiar, lakukan sebaik mungkin, ya, ikhtiar kita niatkan untuk ibadah. Bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan harta, untuk ibadah saja. Nah, harta itu Allah yang kasih nanti. Ya. Nah, jadi rumusnya begitu, bukan kita berjibaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tapi yang kita inginkan adalah itu sebagai bagian daripada ibadah kita, ya kan? Ya, ibadah, kerja itu ibadah. Kenapa? Karena hasil dari pekerjaan kita berikan untuk menafkahi keluarga. Itu ibadah, kewajiban. Ya. Apalagi misalkan ada khimah dakwahnya, gitu kan, mengajak orang-orang untuk tidak terlibat riba. Masya Allah, itu ada dakwahnya juga. Dan itu bisa jadi pahala jariah itu. Setiap orang yang beli rumah ini, rumah yang dipasarkan secara syar'i, otomatis mensupport dakwah apa? Dakwah mendapatkan rumah tanpa riba, dan sekaligus mendakwahkan haramnya riba. Pasti satu paket itu. Nah, jadi keluarga ini akan tersadarkan, lalu dia akan ngomong sama keluarga yang lain dan sebagainya. Ini menjadi pahala jariah juga. Nah, jadi ya beruntung antum bekerja di tempat yang seperti ini. Nah, di tempat lain
ya dikejar deadline target hanya untuk urusan dunia. Tapi kalau di perusahaan yang berbasis syariah, insya Allah ya, kalau orangnya amanah, itu bekerja tidak hanya untuk mengejar target dunia saja, tapi juga ada akhiratnya. Gitu. Ya, apalagi ditambah ilmunya terus tiap pekan gitu ya. Nah, sayang sekali kalau ilmu yang ditambah setiap pekan itu tidak diamalkan, tidak dicatat, diperhatikan gitu ya. Sayang sekali. Ini apa namanya? Manajemen sudah menyiapkan segalanya ya untuk antum, misalnya untuk teman-teman, yang ketika teman-teman tidak menggunakan sebaik mungkin, ya sayang sekali. Ya, tidak akan mendapatkan faedahnya. Nah, itulah kalau orang hanya berpikir masalah gaji gitu ya, atau bonus misalkan ya, ya tidak memperhatikan seperti ini, ya wajar. Ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa, hanya sekedar uang saja. Itu ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya. Afala, maka tidaklah ya'lamu, dia mengetahui, idza bu'sira, apabila apa yang di dalam ya ma fil kubur itu bu'sira, dikeluarkan, ma fil kubur, apa yang ada di kuburan. Jadi ini pertanyaan retoris sebenarnya. Apakah kalian tahu ya kalau yang di kuburan itu dikeluarkan? Jadi afala ya'lamu al-insanu ma yantadiruhu idza akhrajallahu ummahati, yani al-amwat min al-quburi li hasli hisabi wa jazai. Nah, tafsirnya begitu. Apakah manusia tidak mengetahui ya, apa yang menantinya ketika Allah mengeluarkan yang telah mati, al-amwat tadi, min al-qubur, dari kuburan, li hisabin, untuk menghitung, wa jazai, dan untuk memberi balasan. Jadi orang-orang nanti dikeluarkan dari kuburan itu dibangkitkan lagi, semuanya akan dihitung lagi amalnya dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya, perbuatan masing-masing. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Kemudian wahusila ma fis sudur, ya. Dan apa yang tersimpan ya, wahusila, tersimpan, fis sudur, di dalam dada, Nah, jadi istikhraj, manis tartaqi ya, manis tatrofi ya, manis tatar ya, manis tataro fis suduri min khairin aw syarrin. Jadi dikeluarkan apa yang tersembunyi di dalam dada, baik kebaikan ataupun keburukan ya. Wa husila ma fis sudur, dikeluarkan apa yang ada pada diri dada manusia, baik dari kebaikan ataupun keburukan. Jadi dihisablah satu-satu, keburukannya apa, kebaikannya apa. Inna rabbahum bihim yauma idzin khabir. Sungguh rabbahum bihim, Tuhan mereka pada hari itu, yauma idzin ya, la khabir, maha mengetahui dengan keadaannya. Jadi Allah tuh maha mengetahui segala-galanya pada hari itu, pada hari di mana kita ditimbang. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada juga yang berlebih. Semuanya melewati screeningnya Allah. Nah, makanya ketika kita dihisab begitu, Allah akan menggunakan berbagai macam cara, ya. Untuk apa? Agar manusia tidak mengelak. Karena sifat dasar manusia itu ngelak, ngeles itu kan. Biasa manusia itu. Maka agar manusia tidak ngeles, tidak ngelak, maka Allah menunjukkan bukti dengan berbagai macam cara. Ya, ketika kita di Yaumul Mizan, ya, digambarkan oleh para ulama, di Yaumul Hisab, dihisab amal kita. Ya, ditunjukkan tuh, satu, ada di buku catatan dosa dan pahala kita. Ada catatan yang ditunjukkan nih, buku Anda, ya, buku amal Anda. Ditunjukkan mana kebaikannya, mana keburukannya. Nah, ditambah lagi setelah ini ada kesaksian benda-benda yang ada di sekitarnya. Masing-masing amal ada saksinya. Ya ini, ya ini, ya ini. Itu bukti yang kedua. Yang ketiga itu dengan anggota tubuhnya sendiri. Mulutnya akan nutup, telinga akan bicara sendiri, mata akan bicara sendiri, hidung bicara sendiri, tangan bicara sendiri, kaki bicara sendiri. Ini bukti yang ketiga, coba. Ini untuk apa namanya? Saking manusia itu suka gampang ngeles tuh begitu tuh. Kan manusia gampang ngeles ya kan. Itu di akhirat Allah tunjukkan bukti dengan berbagai macam sisi agar manusia nggak ngeles gitu. Nah, terus setelah beres saksi daripada anggota tubuh, saksi malaikat bersaksi semua. Malaikat rokid, catatan rokid, apa tuh?
Catatan atid itu beda tuh, catatan roket sama itu catatannya dengan buku amal kita beda lagi. Beda catatan tuh. Oh. Saksi malaikat selain roket atid dimunculkan, saksinya siapa lagi? Ayo dikumpulkan semua. Lalu apa? Pertanggungjawaban abi uminya. Nah, ditanya nanti abi uminya, ini gimana anak siapa ini? Kenapa anaknya bisa begini? Misalkan anaknya ngaduin uminya begini-begini, wah uminya dipanggil, mana uminya sini? Ditunjukin gitu. Masya Allah. Lama memang. Satu orang bisa lama itu hisabnya. Digambarkan begitu. Terakhir itu kesaksian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersaksi bahwa umat ini pernah mendapatkan kajian dari sini, di sini, di sini. Dia tahu ilmunya dia sebenarnya. Ya, ajaran yang aku ajarkan kepada para sahabat sampai terus turun temurun terus nyampe kepada ustadz atau kiai, lalu diajarkan kepada kamu. Nih waktunya kamu ngaji di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, udah tuh. Dari situ baru diponis. Anda ternyata A, Anda ternyata B. Nah, gambarnya begitu. Nah, subhanallah. Jadi lama prosesnya, kemudian saksinya juga banyak. Terakhir saksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan bersaksi kepada seluruh umatnya bahwa umatnya itu betul-betul sudah menerima ajaran Nabi. Dan Nabi sudah menyampaikan. Kan makanya suka ada kalimat bala, ya qala bala syahidna. Nah, ya Allah, terimalah ya, kami sudah menyaksikan, kami sudah menunjukkan dan sebagainya. Ya, jadi apa namanya? Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Rabb mereka, inna rabbahum bihim wa bi amalihim. Jadi sesungguhnya Rabb mereka dan juga amal mereka yauma idzin pada hari itu gitu, pada hari apa namanya? Perhitungan ya. La khabir akan mengabarkan tuh, ngomong semua. Ya, la yukhaffi alaihi syai'un min dzalik, dan tidak ada yang tersembunyi ya sesuatu pun ya, atau apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah gambaran bagaimana amal kita akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang amal baiknya banyak, kemudian ketika kita beramal itu saksinya banyak, saksi kebaikannya ya, dan saksi keburukannya kalau bisa tidak adalah sama sekali yang memberatkan kita. Ya, nah, kalau bisa amal buruknya udah hapus saja sama amal baiknya. Ya, karena ngeri sekali ya kalau semuanya bersaksi atas keburukan kita, naudzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian jam berapa? Jam 3:11 tuh. Oh, sudah ya. Baik ya. Ini saking menikmati gak keras. Baik, kita lanjutkan nanti surah Al-Zalzalah ya. Pekan depan kita cukup 2 surat saja. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita sekali sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ilmu ya, memperbanyak amal soleh, cari amal soleh yang berkualitas dan juga berkuantitas. Nah, kualitas berkuantitas pahalanya ya. Gimana cari amal yang bisa mendatangkan pahala yang berkelanjutan walaupun kita sudah meninggal gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada siang hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini silakan Ustaz untuk ada quiz ya untuk orang nanya. Juga nanti ada sesi pertanyaan mungkin satu aja gitu. Jadi satu-satu gitu. Satu orang sesi pertanyaan, satu orang quiz. Silakan. Quiz dulu ya. Ihsan di kantor apa di rumah? Di rumah Ustaz. Oh, Jumat libur ya. Ini teman-teman berarti di kantor ya. Silakan Ustaz untuk pertanyaan kuisnya. Oh, kuis ya. Iya. Baik, kuis nomor 1. Apa makna al-qari'ah secara bahasa? Al-qari'ah. Ingatkan tadi, al-qari'ah secara bahasa artinya di awal-awal kajian. Ada yang ingat? Ini ada dari Kamisan hari kiamat Ustaz. Ya, bukan. Kalau al-qari'ah disebut hari kiamat, nama lain dari hari kiamat adalah al-qari'ah. Tapi ada makna bahasa dari al-qari'ah itu apa? Qara'a, dari kata qara'a.
Yaqra'u. Naam, goncangan. Sahih, goncangan atau apa? Iya betul, goncangan, botak juga bisa. Kebotakan. Iya. Baik, sahih untuk Mbak Dona Irma Dona. Nabila. Ya, Ini jazakumullah. karyawan baru ya? Udah lama sih. Oh, udah lama ya? Oh, Udah ini lama. berarti belum kenal. Masya Allah. Ahlan. Iya. Syukran Mbak Dona. Satu Ya, lagi? satu lagi Ustaz, silakan. Taib. Satu lagi. Eh, berapa kali Allah menanyakan berapa kali Allah bersumpah atas makhluk kuda? Berapa kali? Dalam surat Al-Adiyat itu Allah bersumpah dengan mengatasnamakan kuda itu berapa kali? Nah, 3 kali. Ke Adrina siapa? Q Adrina. Keuangan agenda. Oh, siapa ini namanya? Mbak, nggak tahu. Yang pakai PC itu belum ganti nama. Mbak siapa ini? Ya, Dina kayaknya. Dina Hah? itu. Mbak Dina kayaknya. Oh, Mbak Dina. Nih nanti takutnya salah nanti ngasihnya Mas Isan ini. Oh, Dina ya. Oh iya. Ya. Mbak Dina. Ahlan, barakallahu fikum. ya, baik. Terima kasih Ustaz atas kuis yang telah diberikan dan barakallahu fikum sama kepada teman-teman yang sudah mendapatkan. Akhirnya sampai jumpa kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majelis. Barakallahu fiika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah besar. Waalaikumsalam. Salam buat Pak Fim. Ya.